Bu Laila. Selamat pagi Bu Eni. Nanti ada pelajaran matematika ya? Iya Ibu. Oh iya, sebelum pembelajaran ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oke, siap Ibu. Perihal apa Ibu? Oh, yang pertama nanti matematikanya itu tujuan pembelajarannya tentang apa ya Bu? Jadi nanti saya itu akan mengajar tentang bilangan rasional. Terutama di sini saya menekankan tentang bilangan pecahan. Jadi anak bisa merepresentasikan tentang bilangan pecahan. Oh iya, kira-kira dari pembelajaran tersebut area pengembangan yang difokuskan itu hendak dicapai itu apa Ibu? Yang pertama jelas nanti ada pengelolaan kelasnya, kemudian nanti di sini juga ada aktivitas pembelajaran. Dan di sini itu nanti akan juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, bagus sekali ya. Kemudian kira-kira strategi yang sudah dipersiapkan apa nih? Jadi di sini nanti saya juga akan membentuk kelompok, kemudian nanti di label kelompok itu juga ada kelompok 1 sampai kelompok 7. Kemudian nanti juga saya sudah menyiapkan LKPD, kemudian materi video juga sudah ada, kemudian nanti asesmennya juga sudah ada. Sudah saya siapkan. Udah siap semua ya? Siap, Bu. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Nanti kita ketemu lagi untuk observasi dan setelah observasi. Begitu ya Bu Laila. Ya, Terima kasih. siap Ibu. Sama-sama. Aida. Oke, sudah siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bro. Doa mulai. Bari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Budi, terus Yudi, sama Rosya, sama Rosya. Keempat anak. Kenapa nggak masuk? Oke, kita doakan semoga hari ini yang tidak masuk segera diberikan kesembuhan. Oke, sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah dulu. Oke, sekarang masuk ke pembelajaran matematika. Kalian tentu penasaran dengan aktivitas apa yang akan kita lakukan di hari ini. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan di pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui dulu capaian pembelajarannya. Peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan rasional. Oke. Nah, di sini sebelum saya mulai, coba cek perapian dulu untuk
kalian tentunya penasaran dengan apa sih kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Ya atau enggak? Ya. Ya, oke. Jadi nanti kita akan melakukan aktivitas pembelajaran matematika untuk menemukan suatu konsep matematika. Apa sih? Nah, nanti kita akan melakukan kegiatan eksperimen. Oke, kemudian di sini sebelumnya, apakah kamu masih ingat dengan operasi hitungan bilangan bulat? Masih ingat? Ada apa aja? Marka, dan kemarin sudah dibahas tentang bilangan bulat. Hari ini kita akan bermain untuk melakukan aktivitas menemukan suatu konsep dalam matematika. Nah, di sini aktivitas pembelajarannya ada 3. Yang pertama nanti mengenal makanan tradisional di Magelang. Kemudian yang kedua membuat kreasi makanan untuk gelar karya. Dan yang ketiga pecahan bilangan dan refleksi. Oke. Nah, di sini kita harus ada kesepakatan kelas dulu. Jadi nanti saat diskusi berlangsung, saat kegiatan aktivitas pembelajaran, kita harus apa, Ju? Kemudian apa lagi? Saling menghargai. Jadi nanti antar kelompok kita harus jujur, saling menghargai dan bekerja sama dengan baik. Jadi nanti dibentuk kelompok. Kemudian nanti kita akan melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, sebelumnya di sini sudah ada pembagian kelompoknya dulu. Kelompok 1, ya, kelompok 2, sudah ya, kelompok 3, oke, kelompok 4, oke, kelompok 5, oke, komplit ya, kelompok 6, oke, ada kelompok 7, oke. Nah, di masing-masing nanti di sini harus ada ketuanya, gitu ya. Nah, untuk kelompok 1 ketuanya siapa? Hana ya, oke. Kelompok 2 ketuanya Yogi. Kelompok 3 ketuanya Farel. Kelompok 4 Siva. Kelompok 5 ketuanya Rizal. Kelompok 6 ketuanya Ratna. Kelompok 7 ketuanya Afika. Oke. Nah, di masing-masing kelompok sudah ada ketuanya. Nanti mohon untuk mengkoordinasi teman-temannya dalam melakukan aktivitas yang akan kita lakukan. Itu ya. Nah, di sini sebelum saya masuk ke aktivitas pembelajaran, kalian tentu masih ingat jenis-jenis apa, Bi? Ada apa aja? Bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan aktivitas pembelajaran yang pertama. Mengenal apa di situ? Makanan tradisional. Oke, di sini sudah saya siapkan LKPD-nya. Ini saya bagi tiap kelompok. Silakan lakukan aktivitas pembelajaran pertama. Di situ kalian harus ngapain? Eksplorasi apa? Makanan tradisional. Oke, silakan yang sudah dapat LKPD-nya dibuka untuk beberapa jenis makanan tradisional yang ada di Magelang. Ya, boleh kalian buka di halaman 4 ya. Silakan dibaca dulu. Ya, dibaca dulu. Di situ ada eksplorasi tentang makanan tradisional di Magelang. Ya, kita memasuki aktivitas pertama, mengenal makanan tradisional. Silakan dibaca dulu. Di situ ada beberapa makanan tradisional di Magelang. Nah, silakan dibaca dulu. Di LKPD halaman 4 sampai dengan halaman 5.
ketuanya untuk mengkoordinasi anggotanya untuk menuliskan lembar kerja yang sudah kalian dapatkan. Langsung saja diisi di lembar LKPD yang sudah saya bagi. Itu ya. Jadi yang sebelah kiri kolom jenis makanan tradisional, sebelah kanan penjelasannya. Ya, silakan ditulis tiap kelompok untuk masing-masing kelompok mengkoordinasi temannya yang satu kelompok untuk mengerjakan silakan setiap kelompok diskusi.
ada berapa macam makanan tradisional di Magelang? Coba kelompok mana yang bersiap maju? Oke, kelompok berapa ini? 5. Oke, silakan boleh maju ke depan. Di sini. Oke, Pak, boleh dibacakan? Nah, di sini Bu Guru sudah bawa apa ya ini ya? Desen. Dalam desen ada apa? Iya, makanan tradisional. Oke, Mbak boleh dibacakan dulu untuk yang pertama jenis makanannya. Oke, boleh ditunjukkan untuk wajahnya? Yang mana? Yang Ben? Wah, iya tepat sekali ya. Jadi wajah itu terbuat dari beras. Oke, kembalikan ke sini. Selanjutnya yang kedua makanannya apa? Kerasikan. Oke, kerasikan. Terbuat dari beras ketan dan gula merah. Oke, yang mana kerasikannya? Oke, jadi itu adalah jenis kerasikan apa makanan tradisional dari Magelang. Kemudian sinanggot yang berbahan dasar tepung beras, gula pasir, gula jawa dan santan yang dicampur. Berasal dari gula jawa dan beras ketan yang dicampur. Oke, boleh ditunjukkan? Sambil ditunjukkan namanya. Kelihatan boleh nggak? Nah, jadi itu yang agak lembek-lembek. Nah, itu nanti ya. Kemudian yang terakhir makanan ringan yang berasal dari Oke, untuk yang mana Mbak? Bisa ditunjukkan. Nah, bisa ditunjukkan namanya. Nah, jadi bentuknya warnanya apa? Hijau. Kebetulan warnanya hijau sama pink ya. Itu terbuat dari apa? Oke. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, jadi dari bacaan yang sudah kalian cermati itu ada 4 jenis makanan. Tadi apa aja? Wajib. Terbuat dari apa? Beras. Terus yang kedua apa? Kerasikan. Kerasikan terbuat dari apa? Beras ketan juga. Kemudian yang ketiga apa? Jenang. Terbuat dari beras. Kemudian yang keempat tadi apa? Gendong. Kalau gendong berasal dari singkong. Oke. Nah, selanjutnya kita menuju aktivitas yang kedua. Coba bisa dilihat LKPD-nya. Di situ kita harus apa? Membuat kreasi makanan tradisional. Oke. Nah, setelah ini Bu Guru akan bagi apa namanya? Seperangkat wajik dan jenang, kemudian makanan tradisional ya yang sudah Ibu kemas. Nanti setiap kelompok mengamati dulu mana yang termasuk wajib, jenangot, getuk ataupun kerasikan. Oke, kelompok 1 boleh maju. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Oke. Semua sudah dapat seperangkat dasarnya ya? Sudah berisi makanan tradisional? Sudah? Oke. Sekarang coba dibuka LKPD-nya di halaman 9. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, silakan di sini kita harus merencanakan dulu. Di situ ada apa namanya? Tentang gelar karya. Gelar karya apa? Project P5. Silakan dibaca dulu. Di situ ada suatu kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, di situ ada
dibaca untuk gelar karya yang akan kita laksanakan. Oke, di situ ada pengertian proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di SMP 2 Sejang itu akan mengadakan gelar karya dengan tema apa? Itu bisa dibaca dengan tema iya, kearifan lokal. Terus topiknya di situ apa? Festival makanan. Nah, dalam situasi ini kalian ternyata kelas 7 dan kelas 9 diminta untuk mengikuti gelar karya. Nah, khusus untuk kelas 7 itu kita berkreasi untuk makanan tradisional. Nah, silakan dibuka untuk kegiatan yang kedua di LKPD selanjutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk apa? Menyusun kreasi makanan tradisional. Oke. Nah, di aktivitas atau kegiatan kedua ini kalian nanti menggambar dari susunan yang kalian buat. Boleh dibuka untuk kemasan beseknya biar tahu di situ ada jenis makanan tradisional. Nah, sekarang kalian menyusun dulu atau berkreasi setiap kelompok untuk menyajikan makanan tradisional. Yuk, segera ketuanya tiap kelompok untuk berkoordinasi, menata, menyusun, berkreasi ya untuk makanan tradisional. Silakan ditata dulu, yang rapi, yang biar indah. Yang ditata dulu posisinya mau seperti apa? Kan itu masih acak ya posisinya ya. Oke. Nah, kalian silakan digambar di lembar kerja peserta didiknya di halaman 10. Yuk, silakan langsung digambar. Tadi kalian sudah menyusun bagaimana posisi yang bagus, yang rapi. Ya, kalau sudah silakan digambar di lembar kerjanya. Sudah digambar dulu untuk kreasi yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok di lembar kerjanya.
Kelompok 4 sudah? Oke. Sudah selesai semua? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Sebentar ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok siapa yang mau maju untuk menggambarkan kreasi yang sudah disusun? Oke, Mas Farad ya. Siap. Oke, Mas Farad maju ke depan. Dari kelompok 3. Silakan Mas ke depan untuk menggambarkan kreasi makanannya. Boleh? Ini dong Mas, di kotak sebelah sini. Nah, situ aja langsung. Nah, di situ. Ya, boleh dikasih nama Mas? Wajib. Oke, boleh terus sebelah sini Mas. Oke, silakan. Jelas Mas suaranya. Perkenalkan diri, nama saya Farad Abdul Nama dari kelompok 3 akan mengilustrasikan tentang gambar dari makanan tradisional. Bisa diperlihatkan Mas untuk tatanan ini kreasi yang dibuat oleh Mas Farad beserta kelompoknya. Boleh ditunjukkan seperti ini Mas? Ke sana sebentar. Ya. Bisa terlihat tidak dari belakang? Jadi yang digambarkan itu sesuai dengan yang ada di dalam desek. Untuk sebelah kiri atas, di situ posisinya ada gedung. Kemudian di sebelahnya ada wajib. Kemudian di bawah wajib ada rasian. Kemudian di bawahnya gedung ada jenamon. Oke, ada yang berbeda? Berbeda. Soalnya di sini setiap kelompok itu boleh berkreasi. Nah, kebetulan untuk Mas Farel, posisi dari makanan yang sudah susun rapi, dia posisinya seperti itu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Bisa ya? Mudah ya? Oke, terima kasih untuk Mas Farel. Boleh kembali ke tempat duduk, berikan tepuk tangan dulu. Oke, nah tadi sudah ada bacaan terkait gelar karya, kalian diminta berkreasi. Nah, di sini ternyata boleh dibaca untuk kegiatan 3 Mas Kevin. Coba dibaca Mas untuk kegiatan 3 di LKPD-nya. Di situ diminta untuk ngapain Mas? Menyajikan kreasi makanan tradisional. Gimana? Menyajikan kreasi makanan tradisional. Boleh dibaca bawahnya Mas? Nah, agak keras suaranya. Ternyata dari panitia memberikan arahan untuk memotong membagi makanan akan
tampak bagus di dalam desa saksikan kreasi makanan tradisional dengan baik. Oke, nah terima kasih ya Mas Kevin. Ternyata di dalam gelar karya di situ kalian harus apa? Menyusun lebih rapi lagi. Itu kan bentuknya masih belum bagus ya. Nah di sini kalian diminta untuk apa? Memotong atau membagi makanan tradisional. Oke, boleh disiapkan untuk talenan pisaunya. Sudah siap semua ya? Ya, boleh silakan. Untuk ketuanya berkoordinasi dengan anggotanya untuk segera menyelesaikan menyajikan kreasi makanan tradisional. Nah, untuk sarung tangannya saya kasih. Ini ya. Silakan di masing-masing kelompok membagi tugasnya, karena di sini nanti ada yang motong makanannya, kemudian ada yang mengerjakan dari apa namanya potongan itu digambar di LKPD yang sudah disediakan.
Ada yang sudah selesai? Berdiri. Sudah selesai membawa kebenarannya? Sudah. Oke. Kelompok 2 sudah belum? Bagi berapa ini? 4. Oke. Ternyata ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 2, dibagi 3. Sudah selesai? Oke, sudah selesai? Oke, sekarang kelompok siapa yang mau maju ke depan? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, silakan Mas Kevin dan temannya untuk maju ke depan. Dibacakan dulu gambarnya nanti aja nggak apa-apa. Juga silakan diperkenalkan diri dulu. Atau depan sini nggak apa-apa. Perkenalkan dulu, terus ini untuk maju di Oke, silakan Mas. Harusnya ke sana. Nah, oke, coba perhatikan. Halo. Halo. Hai. Coba kalian menghargai ada teman kalian yang mau presentasi, silakan dicermati dulu. Ya, silakan bisa dimulai Mas. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan kali. Oke. Kebetulannya Kafe, Aziska, Kevin, dan Suha. Oke, baik, silakan dipresentasikan. Oke, itu berarti kan untuk kelompok 4 wajahnya makanan wajah tadi dibagi menjadi 2. Selanjutnya Mas. Oke, untuk makanan terasikannya punya kelompok 4 itu dibagi 4 bagian sama besar. Selanjutnya geduk. Oke, nah geduknya di sini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Selanjutnya ya, cenanglotnya dibagi menjadi 2 bagian. Oke, silakan boleh untuk salah satu menggambar dulu. Mas siapa? Gambar yang ini dulu. Yang wajah dulu, tadi dibagi 2. Oke, jadi setelah kalian tadi motong-motong makanannya menjadi sama besar, terus digambar di LKPD-nya. Nah, di sini untuk kelompok 4 itu menggambarkan makanan wajibnya tadi semuanya bentuknya kotak ya. Oke. Nah, kemudian untuk kelompok 4 membagi wajibnya menjadi 2 bagian sama besar. Oke, selanjutnya untuk yang terasi A. Boleh Mas diawasi dulu. Bisa ya untuk menggambarkan
Ya, terima kasih. Boleh ke sini dulu. Oke, coba perhatikan. Tadi kelompok 4 sudah membagi makanannya menjadi beberapa bagian sama besar. Kemudian sudah menggambarkan di sini. Nanti kita akan bahas sebentar ini. Coba berikan tepuk tangan, aplaus dulu. Oke, coba perhatikan anak-anak, kita bahas dulu apa yang sudah tadi dikerjakan oleh kelompok 4. Nah, di sini tadi ada 4 jenis makanan, ya tidak? Ya, yang pertama makanannya wajib. Nah, di sini untuk kelompok 2 itu tadi wajibnya sudah saya hapus ya. Jadi kelompok 2 ini wajibnya dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ada kelompok lain yang mungkin dibagi 3? Oke, kelompok berapa ini? 1. Ada yang dibagi 4? Oke, kelompok 6 ya. Jadi dari yang tadinya bentuknya persegi di situ, kalian membagi atau memotong bagian dengan sama besar. Oke, kemudian di sini untuk yang kerasian. Kerasian tadi bentuknya juga sama kotak ya, atau persegi ya. Nah, untuk kelompok 4 di sini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, untuk kelompok lain ada yang mungkin dibagi 2? Ada. Oke, ada yang dibagi 3? Sama besar? Oke, berarti ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 3. Oke, selanjutnya di sini ada makanan jenang. Untuk kelompok 4 di sini dibagi menjadi 2. Bentuknya udah berubah ya, kalau tadi di sini persegi, kalau di sini bentuknya apa? Segi 3 dibagi. Nah, ini ya kalau kalian lihat itu yang gambarnya. Kalau untuk apa namanya yang sudah dibuat ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ada yang dibagi 3? Ada yang dibagi 4? Ada ya? Oke, bagus. Jadi ukurannya sama ya, kecil-kecil ya. Ini memanjang. Oke, sip. Kemudian yang terakhir di sini untuk kelompok 4 itu dibagi menjadi apa? 3 bagian sama besar. Ada yang dibagi 4? Ya, ada yang dibagi 2? Nah, oke. Kemudian, nah dari tadi kalian itu di sini melakukan aktivitas pembelajaran matematika. Coba, kira-kira kalian itu tadi belajar apa toh? Apa? Pecahan. Oke, nah berarti kalian tadi dari mulai bagian yang utuh kemudian dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Nah, di sini termasuk konsep matematika, materinya apa? Bilangan pecahan. Oke, sebelumnya
nas. Artinya, itu kita makan. Bagaimana kita menuliskan bagian yang masuk selesai itu dalam bentuk pecahan? Kita coba menentukan bagian yang masih tersisa. Oke, kita lihat berapa bagian sisa pizza yang belum dimakan. Ya, sisa pizza yang belum dimakan adalah satu bagian dibagi dengan keseluruhan pizza tadi. Ya, keseluruhan pizza tadi ada 2 bagian, sehingga bisa kita tuliskan 1/2. Pecahan tersebut dibaca 1/2. Kita coba perhatikan contoh berikutnya. Masih dengan gambar yang sama, yaitu ada gambar di sana. Kita akan menentukan berapa bagian dari pizza yang kita sisa. Kita coba hitung berapa bagian pizza yang kita sisa. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bagian pizza dibagi dengan keseluruhan bagian pizza. Berapa keseluruhannya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keseluruhannya ada 8 bagian. Jadi 5 itu disebut sebagai pembina dan 8 itu disebut sebagai pembunuh. Kita baca 5/8. Contoh berikutnya. Di situ ada sebuah gambar lingkaran. Kita akan menentukan pecahan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut. Kita akan menentukan pecahan untuk bagian yang di akhir. Kita coba hitung berapa bagian yang di akhir. 1, 2, 3, 4. Ada 6 bagian yang di akhir. Kemudian kita bagi dengan keseluruhan bagian. Berapa keseluruhan bagian? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian keseluruhannya. Kemudian kita baca 4/6. 4 merupakan pembulian dan 6 merupakan penyebut. Contoh yang ketiga, kita akan menentukan bagian dari gambar yang diakhir. Kita coba hitung berapa gambar yang diakhir atau yang berwarna hijau. Ya, 1, 2, 3. Ada 3 bagian gambar yang berwarna hijau. Dibagi dengan keseluruhan bagian. Kita hitung berapa keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian keseluruhannya. Sehingga pecahan tersebut kita baca 3/6. Artinya 3 bagian dari keseluruhan yang berjumlah 6. 3 itu merupakan pembilang dan 6 itu merupakan penyebut. Jadi kita harus ingat bahwa pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Terima kasih anak-anak sudah menonton video. Oke, tadi kalian baru saja sudah menonton video tentang bilangan pecahan. Berarti yang sudah kalian lakukan tadi, aktivitas yang kalian lakukan itu berkaitan dengan apa? Bilangan pecahan. Coba sekarang kalian simpulkan di lembar kerja berikutnya halaman berapa? 12. Nah, di situ coba silakan. Tadi kalian sudah menonton video juga tentang bilangan pecahan. Coba kalian simpulkan dengan masing-masing anggota kelompoknya berdiskusi tentang pecahan yang sudah kalian lakukan tadi. Yuk, silakan dikerjakan di lembar kerja halaman 12.
berdiskusi, menyimpulkan kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi dengan mulai menyusun, kemudian memotong. Nah, di situ kalian mempelajari tentang bilangan pecahan.
ditanyakan? Ya, paham ya? Oke. Sekarang coba kalian lihat di atau kegiatan selanjutnya. Aktivitas yang ketiga. Boleh dibacakan yang keras, Mas Fandi? Aktivitas kita akan bilangan dari kreasi makanan tradisional di Magelang. Kemudian refleksi kegiatan yang sudah dilakukan Ya, nah untuk aktivitas, terima kasih ya Mas Fandi. Nah untuk aktivitas ketiga di sini kita akan membuat pecahan bilangan dan merefleksikannya. Nah di sini kita akan membuat pecahan bilangan. Bu Guru punya di sini kartu angka. Kelihatan? Kecil-kecil ya. Oke. Ke kartu angka di sini nanti masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk mengambil 2 angka. Siap? Oke. Kita mulai dari kelompok 7 dulu. Silakan perwakilan maju untuk mengambil kartu angkanya. Oke, kembali. Kelompok 6. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 3. Oke. Kelompok 2. Oke, kelompok 1. Oke, masing-masing kelompok sudah mendapatkan 2 angka ya. Nah, coba silahkan tulis di lembar kerja yang sudah kalian buka di halaman 14.
kelompok 2. Yang pertama angka 16 dan yang kedua angka 14. Kemudian dibuat apa? Pecahan bilangan. Nah, untuk kelompok 2 membuat pecahan bilangannya menjadi berapa, Mas? 16 per 14. Untuk menyebutnya berarti untuk membilangnya 16. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Nah, tadi kalian sudah melakukan aktivitas pembelajaran mulai dari menyusun, memotong, kemudian ada latihan terkait pecahan bilangan. Nah, untuk terakhir silakan kalian refleksikan kegiatan yang sudah kalian lakukan. Silakan tuangkan jawaban kalian di halaman 15. Nah, silakan setiap kelompok merefleksikan kegiatan yang sudah kalian lakukan, mulai dari refleksi konten matematika dan refleksi dari aspek sosial budaya. Oke. Setiap kelompok diskusi dulu. Sudah selesai? Nah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok siapa yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Oke, kelompok 7. Monggo silakan kelompok 7 untuk maju. Langsung dibacakan aja ya, Mbak, untuk refleksi kegiatan hari ini. Perkenalan dulu dari kelompok mana, anggotanya siapa. Perkenalkan, saya Atika dari kelompok 7 ingin mempresentasikan
belajar tentang apa? Pecahan. Kemudian refleksi tentang sosial budaya, kita harus melestarikan makanan tradisional. Oke, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan dari awal hingga akhir, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ya? Oke, sudah paham semua? Oke, baik. Untuk latihannya nanti kalian bisa mengerjakan soal yang sudah saya siapkan. Nanti kalian kerjakan di rumah. Jadi sebelum saya tutup, tadi kesimpulannya tentang pecahan bagaimana? Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Kemudian pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk apa? A per B. A-nya sebagai pembilang, B-nya sebagai pendahulu. Kemudian kita juga sebagai warga Indonesia, terutama di kota Magelang, wilayah Magelang, kita harus melestarikan makanan tradisional di wilayah Magelang. Oke, jangan lupa nanti untuk latihan soalnya dikerjakan di rumah. Kita ini bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya minta maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi ya Bu Laila ya. Iya Bu Eni. Alhamdulillah observasinya di kelas sudah terlaksana dengan lancar ya. Alhamdulillah Bu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin akan kita sampaikan kepada Bu Laila. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin mendengar dulu kira-kira refleksi dari Bu Laila seperti apa pembelajaran yang sudah terlewati tadi. Tadi menurut saya ya Bu, itu sudah beberapa anak aktif dalam pembelajaran. Jadi di dalam aktivitas pembelajarannya anak-anak sudah bisa mengikuti dengan baik, mandiri juga. Namun di sini memang untuk koordinasi dari setiap kelompok itu memang ada beberapa kelompok yang belum bisa berkoordinasi dengan baik, sehingga untuk mengerjakan aktivitas pembelajaran yang saya sudah sediakan itu ada beberapa kendala. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran anak tersebut jadi bisa untuk terlaksana dengan baik. Oh iya, itu dari yang dilihat dari Bu Laila ya. Kalau saya melihat pembelajaran yang tadi telah terlewatkan itu ya sama dengan yang Bu Laila sampaikan tadi. Namun saya di sini akan menyampaikan berfokus pada yang kemarin akan Bu Laila fokuskan. Misalnya seperti tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian fokus untuk yang area pengembangannya seperti itu ya. Dari refleksi yang saya tangkap ketika observasi dengan Bu Laila tadi, itu tujuan pembelajarannya dilihat dari LKPD anak-anak itu sudah tercapai ya. Mungkin ada beberapa yang belum, tapi itu wajar begitu ya. Kemudian untuk area pengembangannya, untuk pengelolaan kelas itu sudah ada keyakinan kelas yang diyakini bersama-sama, disetujui seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan keyakinan kelas di kelasnya tersebut juga bagus seperti itu ya. Kemudian untuk pembelajaran terdiferensiasinya, terutama untuk diferensiasi proses itu ada sekali Bu. Jadi menurut saya itu sudah bagus sekali. Kemudian strategi yang dipersiapkan sama Bu Laila sendiri sudah terlaksana dengan baik, dan semuanya termasuk LKPD, materi itu tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang terlompati seperti itu. Begitu ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk catatan dari saya itu mungkin tujuannya ada beberapa anak yang belum tercapai seperti itu, nanti bisa ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya dengan strategi yang lain seperti itu ya Bu ya.
Dan untuk kalau menurut saya itu sudah terdiferensiasinya ada, tapi mungkin bisa dicoba diferensiasi yang lain, misalnya konten atau yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk rencana tindak lanjut di sini saya akan mendengar rencana tindak lanjut dari Bu Laila. Baik Bu, untuk rencana tindak lanjut memang di sini untuk awal-awal itu ada sosial emosional yang sudah bagus. Cuman untuk saat berkelompok itu memang belum maksimal. Jadi saya ingin nantinya pada saat tim kelompok itu melaksanakan tugasnya untuk mengerjakan LKPD atau aktivitas pembelajaran saya itu ada berempati, kemudian kemampuan berelasinya itu harus saya tingkatkan untuk anak-anak biar bisa kompak, bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dan baik. Ya, itu bagus sekali ya. Saya tunggu untuk realisasi dari rencana tindak lanjut Bu Laila. Ya, kemudian berikutnya mungkin saya akan melakukan wawancara lagi dengan Bu Laila. Ya, siap Bu. Terima Sampai kasih jumpa waktunya. lain waktu. Terima kasih.